Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mari kita melanjutkan eksposisi kita dari Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 42. Mari kita membuka kitab kita dari Matius pasal yang kelima ayat 38 sampai 42. Saya akan membacakan ayat yang 38, Bapak Ibu sekalian ayat 39 dan seterusnya kita bergantian sampai ayat 42. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kiranya pemberitaan firman Tuhan dan renungan hati kami ya Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk menembus batas-batas kemampuan dan keterbatasan kami yang ada. Kiranya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mata ganti mata. Mahatma Gandhi katakan kalau ini kita perlakukan di dunia ini, maka semua orang akan buta. Sehingga kita lihat bahwa umumnya orang ketika mendengarkan mata ganti mata, gigi ganti gigi itu punya kesan yang negatif. Ya, ini menjadi bensin bagi orang yang membalas dendam. Ya, menjadi kekuatan untuk menjadi alasan untuk orang itu berlaku yang sadis terkesannya begitu ya. Jadi orang dunia secara umum memandangnya seperti itu. Nah, apalagi kita sebagai orang Kristen yang membaca ayat ini, ya, kita pun akan cenderung kalau boleh dikatakan memandang rendah prinsip ini ya, karena dikatakan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi, tetapi aku berkata kepadamu ya, sehingga seolah Yesus pun tidak setuju akan hal ini, Saudara. Nah, mata ganti mata itu berasal dari mana? Ya berasal dari dunia kuno, ya salah satunya dari Raja Hammurabi, itu 2000 tahun sebelum Masehi. Tapi apakah mereka memperlakukannya itu sebagai sesuatu yang harafiah? Ternyata tidak juga ya, karena kesalahan yang dilakukan orang pada saat itu pun dibayar seringkali dengan uang. Ya, jadi ada pertimbangan, ada komparasi di sana, ada kalkulasi di sana. Jadi mereka pun tidak secara harafiah langsung mata ganti mata ya. Jadi kita jangan langsung menafsirkannya secara harafiah juga. Nah, tujuannya apa, Saudara? Tujuannya apa? Mata ganti mata. Sebetulnya ini ada suatu wisdom di dalamnya. Karena apa, Saudara? Secara insting, ketika manusia itu melukai orang lain, ya kita bayangkan ya, satu geng dengan geng yang lain, satu kampung dengan kampung yang lain, suku dengan suku yang lain. Kalau seorang dibacok satu kali, kira-kira kelompok lain itu akan membalas bacok berapa kali, Saudara? Mungkin 3 kali. Mungkin 5 kali, bahkan mungkin membunuh orang itu. Jadi insting manusia, Saudara, itu nggak cukup itu balas, hanya membalas 1 kali. Ya, sehingga dengan adanya mata ganti mata, jadi artinya 1 mata ganti 1 mata, ini hukum untuk mengekang balas dendam, mengekang akan insting manusia yang begitu tidak terkendali. Ya, jadi tujuannya, Saudara, sebenarnya bukan suatu yang sadis atau mendorong orang membalas dendam, justru membatasi dendam dan kedengkian. Ya, karena kalau tidak ada hukum ini, Saudara, dunia ini ya tidak akan lebih baik. Ya, at least ini standar. At least, Saudara, ketika ada hukum ini terjadi kasus, kita punya ukuran. Oh, problemnya apa? Oh, 1. Oke, ganti 1. Ada perhitungan yang jelas di sini. Di sini nggak diajarkan 1 balas 3, 3 balas 4, enggak. Adil di sini. Jadi ada sesuatu yang positif di sini.
Ya, sehingga kalau kita melihat di dalam Alkitab, Saudara, di PL itu 3 kali hukum Taurat mencatat mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Saya akan membacakan ada 3 tempat itu. Pertama di Keluaran 21 ayat 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Kemudian dalam Imamat 24 ayat 19, apabila seseorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Dan yang terakhir dalam Ulangan 19 ayat 21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya, sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Sehingga kalau kita lihat, Saudara, ini adalah hukum yang diperlakukan di dalam orang Yahudi ya, sebagai hukum pidana, menjadi prinsip dasar bahwa memang hukuman itu harus sebanding. Ya, misalnya ada pertama waktu saya membaca ini, kenapa seperti tidak adil begitu ya. Mencuri sapi atau domba. Ya. 1 domba dicuri, orang itu harus mengembalikan berapa? Bukan 1, tapi 2. Kenapa 2? Ya, karena saya yang dicuri dombanya pernah merasakan kehilangan 1. Sehingga orang yang harus menggantikannya, pertama dia balikin punya saya, kedua dia harus merasa kehilangan 1. Maka dia harus kasih 2. Ya, jadi ini keadilan, Saudara. Ini keadilan, ada perhitungannya di sini. Ya, jadi pencuri itu kehilangan persis apa yang hilang daripada tetangganya yang dia curi. Sehingga ini ada wisdom di sana, dan Yesus dan para rasul tidak pernah mengatakan prinsip ini salah. Ya, Saudara, kalau kita baca Alkitab, misalnya dalam Matius 10 ayat 33, itu Yesus berkata, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga menyangkal dia. Ya, apa yang diperlakukan kepada Yesus, Yesus lakukan kepada engkau. Kemudian Paulus berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jikalau ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sehingga jelas di sini, ya, mata ganti mata, ini biasa di bahasa Latinnya lex talionis begitu ya istilahnya. Ini bukanlah sesuatu yang totally negatif. Tapi ada wisdom di dalamnya. Bahkan di dalam Alkitab masih dipenuhi dengan hal-hal ini. Ya, sehingga memastikan orang itu diperlakukan secara adil, melindungi orang itu dari kedengkian dan dendam. Nah, tapi kita lihat tentu saja Yesus tidak berhenti di sana, dan ini juga tidak mengatakan bahwa ini akan menyelamatkan dunia, tidak. Ya, untuk menahan dendam, ya. Tapi menyelesaikan permasalahan dunia tentu saja tidak. Nah, kemudian kita melihat ayat 39, Saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Nah, ini sesuatu yang sulit kita mengerti begitu ya. Jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat. Ya, maksudnya apa gitu ya. Pertama saya baca itu, wah ini kenapa kita itu jadi orang Kristen disuruh kayak jadi weak begitu. Pasif, ya, terima saja, tidak ada perlawanan. Tapi Saudara, kalau kita baca perjanjian baru, Saudara, banyak tempat itu mengatakan yang jahat harus dilawan. Ya, harus dilawan, Saudara. Misalnya dalam 1 Petrus 3 ayat 12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya. Kemudian dalam Yakobus dikatakan lawanlah iblis. Itu jelas. Kemudian di dalam 1 Korintus, usirlah orang yang melakukan kejahatan di tengah-tengah kamu. Usir, Saudara, orangnya. Ya, ada perintah-perintah seperti ini. Ya, apalagi dalam konteks-konteks tertentu atau umum, ya memang kejahatan harus dilawan. Tidak ada perintah untuk kita itu berdiam diri. Ya, tapi harus dilawan. Sehingga kita bertanya, jadi bagaimana kita menafsirkan bagian ini? Ya, memang sayang sekali, Saudara, penterjemahan, translasi baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia membuat kita misleading, menyesatkan kita bahkan. Ya, ketika kita
menerjemahkannya itu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Kalau kita berhenti di sana, ya memang kita akan misleading dengan mudahnya. Tapi sebetulnya tafsiran atau terjemahan yang benar itu seperti ini, dan itu sangat signifikan. Ya, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat dengan sepadan atau dengan cara yang sama. Ya, jadi di sini bukan tidak melawan sama sekali, justru perintahnya adalah tetap lawan, tapi bukan dengan cara mereka. Ya, kamu diperlakukan apa, kamu jangan balikin seperti itu. Ya, jadi di sini bukan jangan melawan sama sekali, saudara, tetapi tetap harus lawan. Hanya saja caranya itu harus berbeda. Ya, caranya itu harus berbeda. Ya, di sini menekankan keaktifan dan juga sebetulnya nanti ya, beberapa contoh yang Yesus pakai itu mendorong kita untuk melawan dengan tegas, berani, tapi kreatif. Wah, ini sangat sesuatu yang mungkin kita dengar. Kalau orang berikan pipi kananmu, berikan pipi kiri, itu sudah sangat familiar bagi kita begitu ya. Bahkan menjadi jokes gitu. Sesuatu yang menjadi jokes itu biasa familiar begitu ya. Saya mendengarkan seorang pendeta dari wilayah timur begitu. Dia katakan kami di timur itu orang Kristen itu pakai prinsip ini kalau mau berantem ya, kalau mereka mau berantem. Kalau saya diberi tampar pipi kanan, saya berikan pipi kiri, kemudian saya berkata, oke, urusan agama udah selesai ya. Sekarang next round. Sekarang urusan manusia gitu. Waduh, itu saya pernah dengar kayak begitu. Jadi ini populer, saudara, populer. Tapi apa sebetulnya yang Yesus maksudkan di sini? Apa yang Yesus maksudkan? Saudara, pada zaman Yesus ya, di dalam tradisi Yahudi, ya saudara, kan dibilang yang kena itu pipi kanan. Bagaimana mengenakan pipi kanan? Padahal orang umumnya pakai tangan kanan ya kan. Kalau saya di tangan kanan saya hajar begini, kenanya kiri kan. Yang dimaksud di sini adalah backhand, saudara. Begini. Pakai tangan kanan saya, tapi backhand. Ya, backhand pada saat itu bukan soal melukai secara fisik. Tujuan utamanya bukan untuk membuat orang cedera, giginya patah dan sebagainya, bukan. Tapi adalah tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Ya, dalam tradisi itu adalah simbolik. Orang itu, seorang yang pembuli itu mengatakan kamu itu rendah. Ya, kamu itu rendah. Jadi di sini bukan urusan fisik. Utamanya bukan urusan fisik. Lalu apa yang Yesus perintahkan untuk kita berespons? Ya, ketika pipi kanan kita kena, berikan pipi kiri. Nah, pada zaman itu, saudara, ketika memberikan pipi kiri, berarti yang melakukan tamparan itu bukan lagi pakai backhand, ya kan? Tapi pakai forehand. Ini forehandnya. Forehand dengan tangan terbuka. Apa artinya? Artinya adalah kita setara. Saya tidak lebih rendah daripada kamu. Ya, jadi tadinya kita yang menjadi korban misalnya, mengalami orang pembuli itu mau merendahkan kita. Kita lawannya itu kita kasih satu lagi untuk menyatakan bahwa saya tidak seperti yang kamu pikir. Ya. Dan seorang penulis mengatakan, dengan mengatakan saya tidak seperti yang kamu pikir, ya kamu pikir kamu tinggi, saya rendah. Oh tidak, saya enggak rendah. Ya, kita sedang merebut kembali martabat kita. Sekaligus mau mengatakan bahwa kamu juga enggak seperti yang kamu pikir. Kamu pikir kamu itu di atas. Mungkin enggak loh. Ya. Jadi perlawanan ini pasif. Tidak, saudara. Ini aktif. Berani, saudara. Untuk memberikan kepada dia, untuk membuat orang itu berpikir, evaluasi pandangan. Pikir ulang akan pandangan tentang dirimu dan kepada diri saya. Ya, ketika perlawanan ini dilakukan, ini justru membuka, sekali lagi saudara, tujuannya adalah untuk merubah orang. Ya, di sini tujuannya Yesus tidak berhenti untuk kepentingan kita, tapi ada power dari tindakan kita untuk merubah orang itu. Ya, lewat identitas kita. Ketika dia merendahkan martabat kita enggak.
Martabat saya bukan ditentukan oleh kamu. Martabat kita sebagai warga kerajaan Allah ditentukan oleh Kristus. Kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita menolak untuk direndahkan dengan cara kamu. Ya, dan kita pun tidak ditinggikan dengan cara kamu. Ya, jadi kita tidak membalas. Ya mungkin saudara, memang yang Yesus katakan di sini sangat syarat dengan latar belakang konteks dan sebagainya. Mungkin Paulus yang lebih jelas menjelaskan apa ajaran Yesus, yaitu ketika beberapa kali dalam Tesalonika, Roma, Paulus katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, bukan berarti tidak melawan, tapi lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, memang lebih clear di sini dan menekankan bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Ya, di dalam civil rights movement di Amerika, orang-orang kulit hitam yang marching di jalanan membela hak-hak mereka, itu yang terkenal itu dijadikan satu film, ya, Selma di Alabama tahun 65. Mereka itu ketika mereka berjalan itu, mereka diserang oleh gas air mata, oleh semprotan, oleh spray, oleh anjing. Mereka tetap berjalan. Mereka tidak mundur dan mereka tidak melakukan penyerangan. Ya, karena mereka katakan kami adalah non-violent movement. Kami adalah gerakan anti kekerasan. Ini sesuatu yang menggerakkan dunia, saudara, baik kepada orang Kristen karena Martin Luther King itu seorang pendeta, dan juga dunia. Dunia sangat menghargai tokoh ini untuk semua yang dia perjuangkan, walaupun belum selesai semua sampai dia mati, tetapi suatu perjuangan yang terus dibicarakan. Ya, kenapa kemudian saudara tahu kenapa mereka bisa melakukannya? Karena mereka itu di training. Ya, mereka berbulan-bulan itu di training. Kalau kamu dilemparin batu bagaimana? Kalau kamu betul-betul mereka itu dikasih gas air mata dan sebagainya, orang teryakin bagaimana bisa tetap maju, ya, diam, ya, tapi maju terus menatap, maju tanpa kita melakukan yang namanya perlawanan kekerasan. Perlawanan itu mutlak tapi bukan perlawanan kekerasan. Dan salah satu syarat mereka yang mau gabung di dalam non-violent movement ini adalah harus mereka tanda tangan satu dokumen. Dan dalam dokumen itu salah satunya adalah 10 hukum Taurat. Saya berjanji, dia katakan, I hear my pledge, myself, my person, my body to the non-violent movement. Therefore, I will keep the following 10 commandments. Saya nggak tahu di Indonesia seperti apa orang menunjuk rasa itu, code of conduct-nya itu apa? Ya, saya nggak temukan hal seperti ini. Ya, apa? Biasanya ya untuk kepentingan golongan mereka lah. Kebanyakan seperti itu. Saya nggak menghina semua jenis demo yang pernah kita lihat di berita dan sebagainya. Tidak, saudara. Tetapi saya tidak melihat alasan Injili di baliknya. Saya tidak melihat prinsip Alkitab di baliknya. Seperti yang dilakukan oleh Civil Rights Movement pada berapa puluh tahun yang lalu. Ya, dia katakan, mereka tanda tangan, dia bilang selalu ingat ya, bahwa non-violent movement, kami itu seek justice, seek reconciliation, not victory. Wah, itu menarik, saudara. Mereka bukan utamanya mencari kemenangan. Mereka udah siap kalah, saudara. Tapi mereka memperjuangkan ada justice, ada rekonsiliasi di sana. Karena apa, saudara? Karena mereka mau menyatakan Allah mereka adalah kasih. Ya, rela berkorban untuk orang lain mendapatkan hak dan kebebasan. Untuk anak cucu mereka ya, bisa mendapatkan haknya, yang berkulit hitam bisa ada tempat di masyarakat. Adil dengan yang lain. Dan bukankah ini gaya hidup Yesus seperti ini? Waktu Yesus hidup di dunia ini, itu yang dia lakukan. Ya, memang bukan hidup bagi dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Saudara, inilah kita melihat ya, seorang pendeta, hamba Tuhan kita pernah berkhotbah tentang Martin Luther King Jr.
Dan dia katakan ini adalah salah satu bukti kehadiran kerajaan Allah. Ya, Injil kerajaan Allah dinyatakan, ya, keadilan itu dinyatakan. Inilah kita melihat, ya, gospel in life. Tentu saja Injil yang terpenting adalah ketika kita melihat orang yang tidak percaya menjadi percaya, yang mati menjadi hidup. Kita memperjuangkan KKR, Speak, dan lain-lain. Kita merindukan melihat hal itu. Ketika ada orang maju ke depan, yang menyerahkan diri menjadi orang Kristen percaya Tuhan, itu very very important, sangat utama. Tapi Injil tidak berhenti di sana. Injil itu juga akan membawa orang itu, akan dinyatakan dalam hidup orang itu. Dan juga dalam public life. Dalam relasi sesama manusia. Ya, saudara, kita dalam tradisi gereja itu, ada kalender gereja itu dibagi dua, saudara. Yang part yang pertama itu dari November sampai bulan Juni itu bicara mengenai the life of Jesus. Dari Advent, inkarnasi, ya, Natal itu, kemudian awal tahun itu udah mau menuju kematiannya. Jadi dalam tradisi gereja pembacaan-pembacaan itu tentang semua hidup Yesus sampai Pentakosta. Nah, setelah Pentakosta di bulan sekitar Juni Juli sampai November nanti, panjang ini saudara, itu adalah namanya ordinary time. Apa artinya ordinary time? Tradisi gereja itu membaca apa dalam masa ordinary time ini? Membaca mengenai the life of Jesus in the life of Jesus people. Ya, hidup Yesus yang dinyatakan dalam kehidupan orang Kristen. Maka kita membaca misalnya, walaupun kita tidak mengikuti pembacaan gereja, kita punya eksposinya sendiri. Tapi bagi saya ini juga suatu mengingatkan kita berada dalam ordinary time. Ya, berbicara mengenai bagaimana Injil itu ternyatakan di dalam hidup kita. Hidup orang-orang yang mengikuti Kristus. Ya, sehingga ini menjadi kerinduan kita juga. Ya, kita rindu orang yang bertobat dari mati menjadi hidup. Dari tidak percaya menjadi beriman. Tapi kita juga rindu Injil itu bersinar, ya, di tengah-tengah hidup kita. Keseharian kita. Bahkan kita rindu itu ada di masyarakat. Ya, saudara, sehingga bagian ini mengatakan bahwa berbicara mengenai respons anti kekerasan, ya, yang memaksa pelaku mengevaluasi dirinya. Ya, kita melakukan respons yang berani, kreatif, yang memaksa orang lain. Pembuli itu mengevaluasi dirinya. Berikutnya di ayat 40, saudara. Dan kepadamu orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Ya, jadi di sini apa maksudnya? Apa maksudnya? Konteksnya apa? Ya, konteks pada saat itu adalah orang itu biasa punya dua jenis baju. Yang pertama yang melekat dalam kulitnya, kemudian ada namanya baju luar, coat, ya, untuk menghangatkan. Orang kaya pasti punya banyak pasang. Tapi orang yang miskin itu biasanya cuma punya satu pasang. Nah, ini adalah berbicara mengenai kasus yang terjadi di pengadilan. Ya, pengadilan saat itu. Jadi aturannya begini. Orang miskin yang perlu pinjam uang, dia harus memberikan jubah luarnya sebagai jaminan. Ya. Tetapi, jadi kalau dia membayar utangnya, itu boleh kembali. Tapi setiap malam itu harus dibalikin. Ya, nanti besok pagi kasih lagi sebagai jaminan. Ya. Tiap malam itu harus dikembalikan kepada dia untuk dia bisa tidur. Jadikan itu selimut. Ya, karena dia orang miskin. Nah, yang terjadi kasus ini adalah Yesus sedang membahas kasus apa? Kasus yang dibahas adalah ketika orang miskin itu jubahnya dijadikan jaminan, itu tidak dikembalikan. Tidak dikembalikan ketika malam, ya, itu tidak dikembalikan. Dan akhirnya tidak dikembalikan begitu, ya. Lalu apa perintah Yesus untuk ketika kita mengalami hal ini, diperlakukan tidak adil seperti ini? Bagaimana kita melawannya? Ya, Yesus katakan, ya, jubah luarmu itu memang di sini agak ini, ya. agak penggunaan istilahnya itu agak sulit, ya, membedakannya. Tapi intinya begini, saudara. Kita punya dua baju,
Yang satu direbut dengan tidak adil. Bagaimana kamu merespon? Kasih juga yang satu yang ada padamu. Artinya apa? Kamu udah gak punya baju. Oke, ini dalam pengadilan publik. Artinya apa? Kamu telanjang. Oh, kenapa disuruh telanjang? Supaya membuat sin. You make a sin. A public sin. Bahwa sedang terjadi ketidakadilan di sini. Itu maksudnya. Wah, ini kreatif dan berani, saudara. Perintah Yesus seperti ini. Ya, jadi disuruh telanjang kamu. Dan saudara, ini kalau kita lihat perintah ini, sekali lagi saudara, ini pendengarnya adalah khotbah di buku itu pendengarnya orang-orang yang sudah ada dalam kerajaan Allah dan sedang dipersiapkan untuk terus dibentuk menjadi warga kerajaan Allah. Sehingga mereka itu harus membuang semua konsep lama, bukan hanya pikir hal yang natural tapi juga spiritual. Bukan hanya natural tapi supranatural. Dan ini supranatural. Ya, harus siap dengan perintah-perintah seperti ini. Jadi you make a scene, buat pemandangan supaya orang tahu bahwa sedang terjadi permainan ketidakadilan di sini. Permainan hukum di sini. Tapi caranya adalah kamu menggunakan kemurahan hati secara radikal. Ya, radikal, subversif, ya, kemurahan hati yang radikal itu yang mengekspos hukum yang diperlakukan secara salah, permainan hukum secara salah. Wah, ini tidak mudah, saudara. Saya ingat-ingat dulu saya kayak pernah melakukan sesuatu yang agak radikal tapi bego saya. Saya cerita ini bukan sebagai aplikasi daripada ini atau contoh, enggak, saudara. Saya cuma mau cerita aja. Jadi saudara, saya waktu SMA itu kami lagi ujian biologi. Saya dapat angka tinggi udah langganan lah. Dapat 90 begitu ya. Nah, teman saya saudara, pada saat itu ujian ada pengawasnya. Pengawasnya itu sangat friendly sama anak-anak, kayak guru BP saat itu. Dan teman-teman saya pada nyontek, buka buku saudara dalam ujian. Dan dia biarin aja gitu. Saya kan gak lakukan itu. Terus saya pikir, gila, ntar mereka dapat 100 gimana, dapat 90. Gak adil gitu kan. Waduh. Apa yang saya lakukan saudara? Yang saya lakukan adalah saya langsung stop, saya langsung kumpulin punya saya, padahal baru nggak sampai 50% soal saya kerjakan, saya kumpulin. Sengaja saya pengen dapat nilai 20 saudara. Ya. Akhirnya guru biologi saya itu kaget begitu ya. Kenapa tuh Ben Kias dapat nilai 20 begitu? Ya barulah saya ngomong begitu ya. Karena gini. Masa sekolah kita kayak begitu bu, wes. Bisa ngomong kayak gitu. Terus nilai saya dinaikin, ya kagak. Ya begitu aja gitu. Makanya saya bilang ini bukan bukan contoh yang baik lah. Tapi saya usaha lah. Saya berusaha untuk ya ada ketidakadilan gitu. Saya belum mengerti ayat ini sih waktu itu. Ya. Kita berusaha untuk hal itu ya. Saya ketika cerita ini saya selalu ingat masa-masa di SMA begitu, ketika diperlakukan tidak adil. Saya pernah hanya karena satu kali tidak mengikuti rapat OSIS, saya dikeroyok 10 orang, saudara. Ya hancur lah itu badan, saudara. Nggak mungkin menang. Tapi waktu diadili sama kepala sekolah bilang, ya dalam hal ini tidak ada yang salah. What the? Saya nggak bisa ingat itu. Ya, saya nggak bisa lupa itu. Saya nggak bisa lupa nama kepala sekolahnya dan apa yang dia katakan begitu. Ketidakadilan yang luar biasa, saudara. Memang nggak gampang hidup di dunia ini, dan bagaimana kita menggumulkan firman Tuhan. Ya, saya tadi pagi juga saya cerita ya. Waktu itu Ibu Grace bercerita Pak Tama lagi menyetir ke Purwokerto kalau nggak salah. Lalu diserempet taksi gitu. Mobil serempet taksi, kemudian taksi itu udah nunggu untuk ya mau diadili sama Pak Tama begitu kan, karena salahnya taksi itu. Tapi Pak Tama pergi aja begitu. Terus Bu Grace tanya, kenapa pergi gitu? Ya, kenapa nggak selesaikan? Lalu Pak Tama bilang, ini kalau nggak salah Pak ya, siapa tahu saya kutip salah begitu. Pak Tama katakan, ya taksi kalaupun
dia salah dan harus bayar, dia punya uang berapa sih? Jadi tinggalin aja. Jadi nah karena saya mendengar cerita ini dan nggak lama kemudian saya mengalami kayak gini, saudara. Saya cerita, ini ada beberapa ini, saudara. Jadi saya di jalan tol itu di jalur kanan laju kencang dan ada orang dari kiri itu mendahului saya. Ya dia salah dong, dari kiri mendahului saya begitu kan. Lalu dia karena depan dia ada mobil begitu, terus kan kami ngerem dan akhirnya dia ketabrak oleh mobil saya. Wah, saudara, siapa yang salah di sini? Kata orang bilang, ya pasti yang nabrak yang salah begitu. Bagi saya enggak salah gitu. Saudara, itu udah jam 11 malam, anak saya sudah lagi tidur di mobil di belakang, istri saya juga udah tidur. Tiba-tiba harus diperhadapkan sama seperti ini. Kami ke kantor polisi, ternyata ke kantor polisi yang salah begitu. Polisi kriminal, bukan polisi lalu lintas. Kita datang, mereka ngerokok apa, aduh, polisi itu. Polisi bilang kami nggak ada solusi, kalian ke itu polisi lalu lintas sana gitu. Jauh bagi saya, jauh gimana? Saya udah males, besok udah mau sekolah lagi, ini udah malam, udah tengah malam. Akhirnya ya sudahlah, orang itu minta uang, ya udah saya kasih aja gitu kan. Dan saya kasihnya tidak rela begitu ya. Tidak rela tentu saja begitu, tapi ya sudah saya kasih dengan tatapan ya, karena dia seperti betul-betul memanfaatkan situasi. Ya betul. Jadi padahal dia ngaku orang Kristen, rajin ke gereja begitu. Terus dia bahkan dia khotbahin saya begitu. Makanya Pak, nyetir di jalan itu kalau kita ada Roh Kudus, wah elah, ngomong Roh Kudus. Wah, padahal pokoknya saya banyak diem aja gitu. Saya nggak khotbahin dia balik, kata Pak, udah saya mau pulang pokoknya. Nah, saudara, kemudian terjadilah 2 minggu atau 3 minggu lalu, habis NRITC hari keberapa saya harus pulang itu malam-malam sendirian. Sekarang giliran saya yang ditabrak oleh orang lain. Saya ditabrak waktu itu dan waduh, ini gimana nih? Ya udah, oke, berhenti walaupun udah tengah malam. Dia turun, ada yang nyetir bapaknya, yang satu turun anaknya. Ini mobil besar, ini orang berada lah kelihatan. Langsung anaknya itu minta maaf gitu-gitu. Oh sorry papa saya gini. Dia langsung tawarin, saudara. Ya, mungkin karena dia punya uang. Ya, mungkin dia pikir mobil kayak saya kayak begitu, tinggal kasih uang beres begitu. Dia mungkin pikir orang ini akan marah. Saudara, saya kasih tahu aja, suasana hati saya saat itu sangat-sangat stabil waktu itu. Penuh cinta kasih karena baru pulang dari NRITC. NRITC sedang membahas pimpinan Roh Kudus, saudara. Jadi betul, saudara. Saya mungkin kalau nggak pulang dari NRITC beda ceritanya, saudara. Betul, saudara. Bahkan dia udah tawarin, ayo Pak saya ganti berapa ratus ribu, mau nggak Pak? Wah, ini kan tawaran yang saya nggak minta pun dia langsung kasih begitu kan. Saya ingat dulu saya pernah diginiin orang. Ya, saya pernah kayak diperas sama orang. Masa saya melakukan hal yang sama? Enggak, ini nggak apa-apa. Udah Pak, hati-hati jalan. Udah gitu aja. Ya, mereka, oh terima kasih Pak gitu kan. Papanya juga turun dari mobil. Aduh, sorry. Ya Pak, hati-hati ya Pak di jalan, saya bilang gitu. Udah malam soalnya. Dia pun udah ngantuk-ngantuk begitu. Udah beres gitu. Jadi gini, poin saya adalah kita itu perlu, sekali lagi ini bukan contoh yang baik, saudara. Kita perlu kreativitas, tapi juga hati harus stabil juga, harus ada keberanian, bukan dengan emosi yang langsung menyala begitu ya, untuk membuat orang itu at least berpikir gitu. Apalagi saudara, kalau untung mobil saya sih nggak ada stiker-stiker KKR gitu ya. Kita kan banyak KKR, KAPI dan sebagainya. Bagaimana kalau ada stiker-stiker itu gitu? Lebih parah lagi kan. Bagaimana kita menunjukkan ya betul-betul kita, identitas kita sebagai warga kerajaan Allah gitu. So ya kita bisa merenungkan hal ini. Yang ketiga saudara, ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Oke, sekali lagi nih konteks, saudara, kita nggak pernah disuruh orang, ayo kamu jalan 2 mil. Itu kan waktu kita olahraga, dihukum di sekolah mungkin ya, disuruh jalan kayak begitu. Jadi ini konteksnya apa? Ya konteksnya kerajaan Romawi. Ya, kerajaan Romawi itu kan menguasai, ya menjajah bangsa Yahudi. Nah,
eh, kerajaan Romawi ada hukum yang namanya mereka berhak menyuruh seseorang membawa barang-barang dari kerajaan sejauh 1 mil. Ya, itu legal. Ya, misalnya yang bisa kita lihat ketika Yesus disalib, prajurit itu bilang, kamu bantuin siapa Simon Kirene. Ya, itu legal. Jadi orang nggak rela pun harus, kalau melawan ada hukumannya. Jadi apa artinya ini, saudara? Ini adalah bentuk perendahan, ya, merendahkan manusia itu seperti binatang. Karena orang Yahudi dijajah oleh Romawi, diopres oleh Romawi. Sekarang orang Yahudi itu seperti disuruh bantuin kerjaannya opresor, bantuin kerjaannya bangsa Romawi ini. Ya, sehingga ini bentuk, walaupun ini legal, tapi ini bentuk penghinaan sama sekali, sangat merendahkan orang. Ya, kamu bawa senjata prajurit 1 mil, kemudian ketemu orang lagi, kamu sekarang yang bawa. Itu betul-betul menghina sebetulnya, merendahkan manusia. Ya, tapi sekali lagi, saudara, apa yang Yesus katakan di sini? Ketika kita mengalami itu, dikatakan kamu disuruh bawa barang ini 1 mil, ya, tambah lagi 1 mil. Artinya mau mengatakan bahwa oke, lu butuh bantuan gua. Ya, walaupun ini tidak adil ya gitu ya. Oke, gua ada di sini. Ya, gua bisa kasih 2 kali dari yang kamu minta. Ya, jadi sekali lagi ini adalah bentuk perlawanan yang kreatif. Ya, bentuk perlawanan yang kreatif yang menyatakan wisdom yang lebih besar di sini. Ya, memang kita bukan membenarkan perlakuan mereka, tidak, saudara. Kita bilang oke, ya, dalam hati gitu misalnya, kamu orang brengsek, tapi lu butuh gua kan? Oke, gua ada buat lu. Kira-kira begitu. Ya, tapi tentu saja bukan dengan dendam dan sebagainya. Tapi sekali lagi, ada sense untuk kita itu menyadarkan orang itu. Ya, orang pada umumnya ya akan cuma sejauh 1 mil dengan ngeluh-ngeluh, oke? Tapi orang Kristen dituntut, ya, kita nggak cuma memenuhinya 1 mil, ya, tapi juga menunjukkan bahwa oke, ya, lu yang butuh bantuan, gue tahu lu kerja untuk kerajaan itu juga susah, ya, oke, gue bawain, bahkan lebih yang kamu minta. Ya, jadi itu maksudnya, saudara. Jadi bagaimana kita bisa melakukan itu, begitu ya? Kita harus merenungkannya, sehingga kita melihat di sini semuanya mau menyatakan bahwa Allah adalah hakim yang tertinggi dari semuanya. Ya, kita bisa melakukan dengan keberanian yang maksimal sekalipun, itu mau menyatakan kita berserah kepada Tuhan. Kita berserah bahwa ya Tuhan akan menyelesaikannya. Ya, walaupun kita seumur hidup kita nggak lihat keadilan itu. Tapi kan setelah hidup semua lewat, ya Tuhan akan beresin kok sama orang itu. In the end. Tetapi saudara, nanti ada satu kasus yang saya tadi pagi juga angkat, itu Rachel Del Hollander, ya, seorang wanita gimnas, ya, atlet yang akhirnya dia menceritakan dia itu diperlakukan, mengalami sexual abuse dan dilaporkan orangnya, dan akhirnya banyak itu wanita-wanita itu Me Too movement jadinya itu melaporkan banyak hal seperti itu. Ya, Rachel itu orang Kristen, saudara. Ya, tadinya itu dia dibungkam sama hamba-hamba Tuhan di gereja dia. Dia katakan, kalau kamu sudah mengampuni, gak usah lapor, diem aja. Kalau kamu masih mau lapor, itu namanya belum mengampuni. Oh, ini salah, saudara. Ini salah, saudara. Kita membaca prinsip yang Kristus katakan bukan untuk akhirnya dia dipakai untuk abuse orang lain. Tidak, saudara. Perlawanan tetap harus dilakukan. Jangan sampai kita di-abuse oleh orang lain dengan kata-kata seperti itu. Ya, seringkali kita harus terus diskusikan, bertanya dalam kondisi begini prinsipnya apa. Karena kalau kita cuma pakai intuisi kita, saudara, logika kita yang umum, ya, orang Kristen, logika secara umum, ya kita bisa tersesat. Misalnya saya katakan, kita harus mengasihi musuh, ya kan? Benar gak? Amin, saudara? Amin. Iblis adalah musuh. Jadi kasihilah
Ngawur kan? Nggak pernah ada perintah mengasihi iblis walaupun dia musuh. Jadi jangan, jadi ya itu contohnya lah saudara. Kita mesti bergumul firman dengan detail saudara. Makanya ikut PAPP saudara. Ikutlah PA dan sebagainya, streets dan sebagainya begitu ya. Oke, yang terakhir itu adalah saya belum selesai. Rachel Der Hollander itu waktu di pengadilan ya, orang akhirnya yang mengabuse dia itu diadili dan dia katakan bahwa saya berdoa supaya kamu mengalami pengalaman rasa bersalah yang menusuk jiwamu. Setelah itu saya juga mengharapkan engkau mengalami pertobatan dan pengampunan dari Tuhan yang saya percaya itu sangat tidak mudah. Dia katakan pengampunan dari Tuhan. Dia katakan, ini dalam konteks ini saya setuju. Saya sudah berusaha mengampuni kamu, bahkan saya sudah extend pengampunan saya kepada kamu. Tapi kamu ketika berhadapan dengan Tuhan, tidak akan mudah mendapatkan pengampunan itu. Ya, dia katakan tidak akan mudah. Ya, Allah itu bukan sesuatu yang gampangan. Ya, kita kalau mendapatkan pengampunan itu anugerah. Ya, tapi di sini dia katakan seperti itu. Yang keempat, saudara, yang terakhir itu mungkin mau menyatakan ya dalam ayat 40, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam kepadamu. Sekali lagi ini bukan literal kita akan membantu orang tanpa batas, tidak saudara. Kita pun dalam gereja sebetulnya kita ada pelayanan diakonia. Ini kaitannya ke sana. Pelayanan diakonia pun bukan tanpa batas. Itu perlu pertimbangan, perlu diskusi. Salah satu kehati-hatian daripada pendeta Stephen Tong adalah mengenai dana diakonia ini. Karena waktu Pak Tong muda itu sering kali melihat di berbagai gereja itu mengabuse dana ini. Dan juga orang yang dibantu itu keenakan dibantu, bahkan menuntut gereja. Itu pemandangan yang sangat tidak baik, saudara. Sehingga gereja sangat berhati-hati. Ya, sangat dalam membicarakannya, menentukannya, memberikan berapa. Tapi ini juga jadi ada limit tapi harus reasonable. Tapi ini juga berkaitan dengan apa yang kita lakukan dalam mercy ministry. Ya, kita bersyukur GRI Depok mulai melakukan itu. Dan itu tidaklah mudah karena itu bukanlah suatu pelayanan yang biasa dalam gerakan kita. Yang lebih terkenal dalam pelayanan kita itu adalah KKR dan sebagainya. KKR regional itu lebih umum. Tapi yang ini mungkin kita baru mencoba dan mungkin awalnya itu merasa sulit ya, kagok begitu ya. Ya memang itu nggak gampang, itu perlu jangka waktu yang panjang. Di Perancis itu ada daerah La Cambonais ya, itu terkenal itu orang-orang Kristen di sana, orang Reform, Huguenots. Gereja mereka dipakai untuk melindungi para orang Yahudi kejaran Nazi. Nazi pun itu mengepung bagian itu, tapi mereka tetap bisa menyelamatkan lebih dari 5.000 orang dengan penuh resiko. Mereka mensembunyikan 5.000 orang Yahudi di dalam tempat mereka. Ini saya suka istilah yang dipakai oleh William Edgar. Ya, itu disebut conspiracy of goodness. Ya, konspirasi kebaikan. Penuh dengan strategi. Yang menarik bagi saya adalah ketika cerita ini mulai terkenal, bertahun-tahun terkenal begitu ya. Ketika ada sutradara dan filmmaker dari Hollywood ya, mau datang ke Prancis untuk mereka syuting, menceritakan kisah heroik mereka. Ya, menyelamatkan begitu banyak orang Yahudi dari tentara Nazi. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan begini. Ketika ditanyakan, wah kalian melakukan hal yang luar biasa, ya kalian tuh heroik dan sebagainya. Lalu apa respon mereka? Mereka udah pada tua begitu kan, udah oma-oma, opa-opa juga. Mereka bilang, kita pernah lakukan ya. Kayak kita biasa aja hidup di dunia ini. Kita lakukan itu ya udah daily life gitu. Jadi poin saya adalah itu sudah melekat dalam jiwa mereka gitu. Bukan mereka pikir melakukan hal yang besar lagi gitu. Sudah ya keseharian mereka itu. Bagi kita kan heroik banget menyelamatkan satu orang aja itu udah luar biasa. Tapi bagi mereka ya itu memang udah sehari-hari.
ya mercy ministry kita, penggembalaan kita, ya kita berharap juga menjadi ya terus bertumbuh dan menjadi bagian natural dalam keseharian. Ya kita berdoa untuk itu sehingga kita boleh terus bertumbuh ya dengan menjalankan Injil Kerajaan Allah. Ya, sekali lagi saudara, ini merupakan suatu yang tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Ya, mungkin saya menutup ya dengan mengutip dari Martin Luther King Jr. Saudara, dia mengatakan bahwa dia katakan kami gerakan non kekerasan itu dia katakan adalah senjata yang kuat dan adil yang memotong tanpa melukai. Memuliakan orang yang menggunakannya. Dan itu adalah pedang yang menyembuhkan. Wah, ini sangat wise dan mereka berusaha melakukan itu. Dan dia katakan kalimat yang sangat terkenal, kegelapan tidak akan mengelakkan kegelapan. Ya, kegelapan itu gak akan mengusir kegelapan. Hanya terang yang bisa mengusir kegelapan. Kebencian gak mungkin mengusir kebencian. Hanya kasih yang bisa mengusir, memusnahkan kebencian. Kasih adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi sahabat. Ya. Ada seorang film saudara tahu kalau nonton Ted Lasso, saudara, serial TV Ted Lasso itu 2 atau 3 season saya lupa. Itu bercerita mengenai seorang pelatih American football dari Amerika yang juara, timnya juara. Ya, karena dia bercerai sama istrinya dan dapat tawaran di Inggris menjadi pelatih Premier League, saudara. Jadi 2 olahraga yang berbeda, saudara. American football lalu menjadi pelatih sepak bola Premier League. Dia memegang satu tim divisi 2 bukan Premier League, ya. Lalu nonton season pertama itu saya pikir mereka akan menang, kalah. Turun ke divisi 3 begitu. Jadi aduh ini kapan selesainya nih film seri ini gitu kan. Lalu ya dia berbicara sama bosnya itu namanya Rebecca. Ya, Ted Lasso dengan Rebecca. Rebecca bilang, Ted, saya berbohong sama kamu. Saya meng-hire kamu justru supaya tim ini kalah. Wow, sangat menyakitkan. Lalu apa yang Ted katakan? Ya, dia langsung bilang, I forgive you. Ya, saya mengampuni kamu. Ini film humor, saudara, dan dia dengan penuh smile-nya begitu. Lalu Rebecca itu bosnya itu kaget, gitu kan, langsung shock deh gitu kan. Kenapa responnya seperti ini? Kenapa langsung mengampuni saya? Lalu apa jawab Ted? Ted katakan, ya, perceraian bisa membuat orang melakukan hal-hal gila yang out of the box, termasuk mengampuni kamu. Gitu. You and me, we're okay, dia bilang. Wah, gampang banget dia bisa mengampuni begitu ya. Karena apa? Karena ada kekuatan yang sedang mendorong dia, yaitu masalah dia sendiri. Ya, divorce. Ya, perceraian itu menjadi kekuatan untuk dia melakukan hal-hal yang lain, karena dia sudah mengalami betapa susahnya itu, artinya divorce. Jadi melalui hal yang lain itu udah nggak susah menurut dia, gitu ya. Oke, ini fiksi saudara ya. Ini film. Pertanyaan saya adalah kalau Ted Lasso itu mendapatkan kekuatan dari divorce, kita dapat kekuatan dari mana untuk melakukan semua ini? Ya, kita bandingkan saja saudara. Ted Lasso mampu mengampuni karena dia ditimpa oleh masalah yang sangat besar. Tapi kita saudara, kenapa kita bisa mampu mengampuni? Karena dihancurkannya masalah terbesar kita oleh Kristus di atas kayu salib. Apa yang Yesus lakukan kepada kita itu menjadi alasan dan dorongan untuk kita melakukan semua pengampunan, kreatif act, semua ini saudara. Ya, kita punya iman sebesar biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung. Ya, sehingga modal kita cukup satu. Kalau kita sudah ditebus oleh Kristus, kita sudah bisa melakukan hal ini. Tentu saya tidak langsung, perlu training. Ya, pemain sepak bola aja
yang profesional, yang gajinya tinggi aja, tiap hari training. Pertanyaannya, kita training, ya apakah kita sudah merasa cukup? Ya, saya tadi bercerita pengalaman saya ketemu Profesor Lilbeck dan mewawancarai dia. Waduh, sudah kangen sekali, sudah lama sekali nggak ketemu. Saya kenal dia dari tahun 2009. Orang yang sangat hangat, orang yang darah Finlandia itu sangat-sangat hangat dan sangat-sangat, saya merasa itu dekat sama Tuhan lah kalau dekat sama dia. Penuh dengan smile dan sebagainya. Dia udah capek ngajar seharian, dia masih mau saya interview lagi begitu. Betul-betul penuh sukacita. Dan saya merasa setelah saya interview dia, kayaknya saya selama 2 hari jadi mirip dia begitu. Biasanya itu cemberut apa, gampang senyum begitu ya. Ya, perlu training, saudara. Saudara perlu orang-orang yang mempengaruhi saudara. Ya, perlu semua ini, saudara. Jadi, ya mari kita jangan menjauhkan diri dari semua pelatihan yang Allah berikan, sarana anugerahnya. Daily prayer, daily Bible reading, persekutuan, ya. Semua yang bisa kita lakukan, kerjakan. Mari kita betul-betul melakukan itu karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah Tuhan karena Engkau sudah memindahkan kami dari dunia yang lain ke dunia yang baru. Engkau sudah masukkan kami dalam kerajaan Allah yang penuh damai sejahtera, penuh dengan cinta kasih, penuh dengan keadilan. Mampukan kami menyatakan kasih, keadilan, dan perlawanan terhadap dosa, kejahatan di dunia ini. Kami tahu kami tidak sanggup, kami perlu pelatihan, kami perlu saudara seiman kami perlu bimbingan dari hamba Tuhan, kami perlu membaca Alkitab, berdoa, dan Roh Kudus menguatkan kami. Tolong kami untuk terus melakukan panggilan kami. Kami adalah garam dunia, terang dunia, yang sudah Kau deklarasikan sebagai orang benar. Tolong kami ya Tuhan untuk menyatakan Injil Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.